Hila berasal dari kata al-ihtiyal, tipu muslihat, tipu daya, kelicikan. Hila juga bisa diartikan dengan kepintaran, kecerdasan, dan kecerdikan. Namun, mayoritas istilah hila mengandung konotasi negatif. Secara istilah, hila berarti sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan yang tersembunyi. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep hila berarti perbuatan yang tujuannya adalah menggugurkan yang wajib atau menghalalkan yang haram dengan melakukan hal yang dibolehkan tetapi tujuannya tidak benar. Orientasi dari hila adalah melakukan perbuatan yang sebenarnya benar, tetapi ditujukan untuk maksud yang salah. Perbuatan hila diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ada sebuah kaidah tentang hiyal dan terkenal di kalangan usuliyin fikih transaksi, yaitu setiap strategi hukum yang menghilangkan yang benar dan menguatkan yang salah batil, maka hukumnya adalah haram. Kaidah ini merupakan hasil pengembangan dari kaidah yang menyatakan bahwa segala wasilah yang menuju pada terlaksananya perkara yang diharamkan, maka hukum wasilah tersebut adalah haram juga. Sebuah ilustrasi kasus, misalnya adalah jual beli barang najis hukumnya adalah haram. Sebagaimana hal ini pernah disinggung oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, 1/352. Beliau mengatakan, tidak sah jual beli barang najis meskipun ada kemungkinan barang tersebut berubah menjadi suci karena adanya perubahan wujud, ain, misalnya khamar dan kulit bangkai, atau memang sama sekali tidak bisa berubah menjadi wujud lain, seperti pupuk dari kotoran, atau anjing. Sebagaimana umum berlaku di masyarakat bahwa jual beli kotoran adalah tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi. Masyarakat sudah mafhum dalam mengetahui manfaat kotoran tersebut adalah dipergunakan untuk kemaslahatan tanaman mereka. Bahkan, berlaku di beberapa daerah yang tanahnya sudah lama dikelola dan dibudidayakan, tanahnya harus setiap tahunnya diberikan kotoran hewan sebagai pupuk dan mengembalikan kesuburan tanah kembali. Untuk itu, manfaat dari kotoran hewan menjadi sebuah kebutuhan yang berujung pada kemaslahatan. Namun, kendalanya dalam hukum fikih, jual beli kotoran, benda najis hukumnya adalah haram. Dengan demikian, bolehkah mengatur siasat hiyal dalam fikih tersebut sehingga petani tetap bisa memanfaatkan fungsi kotoran sebagai penyubur tanah namun terhindar dari keharaman jual beli benda najis? Inilah yang menjadi persoalan. Para ulama dari kalangan mazhab Hanbali menyatakan hukumnya tidak boleh adanya hiyal. Karena bagaimanapun juga hukum asal adalah panduan justifikasi fikih yang harus tetap dijaga. Larangan untuk melakukan hiyal adalah sama dengan upaya sadu al-zari'ah, menutup keburukan karena kalangan fukaha, menetapkan kaidah sadu al-zari'ah ini adalah dalam rangka menutup segala cara untuk mencapai hasil akhir yang diharamkan. Sementara hiyal merupakan tindakan yang dapat membuka cara-cara mendapatkan perkara yang diharamkan tersebut menjadi diperbolehkan. Pendapat semacam ini banyak diikuti oleh kalangan ulama dari mazhab Hanbali. Makanya kemudian berlaku kaidah fikih di kalangan mazhab ini bahwa, segala proses yang menuju pada pembolehan perkara haram adalah harus dicegah. Bagaimana dengan pandangan fikih dari kalangan Syafi'iyah? Dalam fikih Syafi'iyah dikenal adanya kaidah maslahatul mursalah. Kaidah ini adalah berangkat dari spirit sebuah qiyas taha, 1-3, yang artinya, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Berangkat dari spirit bahwa Al-Quran sebagai induk hukum utama, diturunkan oleh Allah SWT tidak dalam rangka menyulitkan manusia inilah kemudian para fukaha, kalangan Syafi'iyah ini menangkap semangat maslahatul mursalah ini yang berisikan bahwa tujuan utama risalah kenabian adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Selanjutnya, apa hubungannya dengan hiyal muamalah jual beli kotoran sebagaimana kasus di atas? Jual beli pada hakikat adalah yang disepakati sebagai yang dihalalkan dalam syariat. Salah satu syarat barang yang menjadi objek jual beli al-maqut alai adalah bahwa barang tersebut harus memiliki nilai manfaat bagi pembeli, memiliki kemaslahatan, dan bukan terdiri dari benda najis. Karena ain kotoran adalah merupakan benda najis, maka diperlukan cara lain. Cara lain ini merupakan hiyal. Suatu misal ada seorang tuan rumah yang rumahnya penuh dengan kotoran kelelawar. Bolehkah si tuan rumah tadi menyuruh orang lain yang bukan pembantunya untuk membersihkan dan mengeluarkan kotoran tersebut dari rumah?
Tentu saja, jawabnya adalah boleh. Kalau begitu akadnya termasuk akad apa? Dan uang yang diberikan kepada orang yang membersihkan tersebut disebut uang apa? Pasti jawabnya adalah bahwa akad tersebut adalah akad ijarah gaji-menggaji. Uang yang diberikan adalah berupa gaji ujrah. Bagaimana misalnya tempat pembuangan kotoran tadi berada di tanah orang lain yang dengan senang hati menerima tempatnya sebagai tempat pembuangan kotoran. Bahkan akan sangat bersyukur bila tempatnya dijadikan pembuangan kotoran. Konsep pemindahan tempat pembuangan dari tempatnya si tuan rumah ke tempat orang yang dengan sukarela dan senang hati tanahnya dipakai sebagai tempat akhir pembuangan ini adalah masyhur disebut sebagai konsep naqlu aliyat pengalihan kuasa. Kuasa atas apa? Tentu kuasa atas barang najis tersebut. Konsep ini dipandang boleh di kalangan mazhab Syafi'i. Sebagaimana hal ini dikutip oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab beliau Hasyiyah Al-Bajuri, 1/356. Boleh melakukan pemindah kuasa, naqlu aliyat atas barang najis dengan upah dirham sebagaimana hal ini sering terjadi dalam beberapa pekerjaan yang caranya dilakukan dengan jalan si pemilik tuan rumah berkata kepada orang yang siap menanggung, aku terbebas dari haku atas benda ini loh ya dengan upah sebesar ini. Kemudian orang lain yang menerima tanggungan tersebut menjawab, oke. Adakah yang bertentangan dengan syariat bentuk proses hiyal seperti di atas khususnya terkait dengan pemindahan barang najis? Jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena akadnya bukan lagi jual-beli, melainkan akadnya adalah ijarah dan pengalihan tanggungan, dalaman atas suatu, ain al-najasah, benda najis. Bagaimana bila hiyal semacam diberlakukan pada akad transaksi ribawi? Misalnya pertukaran jagung antara kedua belah pihak namun pihak yang satu memiliki jagung dengan kualitas yang baik sementara yang satu lagi memiliki jagung dengan kualitas yang jelek. Bolehkah langsung menukar kedua jagung tersebut dengan pertimbangan yang berbeda? Misalnya, pemilik jagung dengan kualitas baik, menerima pertukaran berupa jagung dengan kualitas jelek, namun dengan risiko bahwa jagung dengan kualitas jelek tersebut harus ditambah takaran timbangannya. Jawab dari kasus di atas adalah tentu saja tidak boleh disebabkan adanya beda takaran dan timbangan. Perbedaan takaran dan timbangan ini dalam kasus fikih disebut sebagai riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi karena ada unsur lebih dalam takaran di salah satu pihak yang saling melakukan akad transaksi. Jika demikian, bolehkah misalnya salah satu pihak menjual dulu jagung yang dimilikinya, kemudian setelah mendapat uang, ia membeli jagung yang dikehendakinya tersebut? Jawabnya di sini adalah tentu saja boleh. Mengapa? Karena ada unsur jual beli yang dianggap sah secara